البحار وارضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Kalau masalah penyemangat itu ada bagus bukunya Syekh Abdul Fattah Abu Guddah tentang masalah ulul himmah, kalau tidak salah judulnya, semangatnya para ulama, ya, semangat yang tinggi, semangat yang membara, ya. Meskipun penulisnya ini banyak, ada yang mengkritisi, ada yang dia tidak mengkritisi, ya, biasa seperti itu, ya. Tapi tidak ada hubungannya, ya, tidak ada hubungannya. Kalau misalkan ada orang baru masuk Islam, dia bisa tulis tentang semangat menuntut ilmu para ulama, maka kita terima, ya. Apalagi kalau orang yang dia sudah lama bergelut di dunia ilmu, beliau itu ada mengkritisi. Kalau kritikan itu tidak akan lepas dari siapapun, tapi beliau termasuk ulama yang dia berilmu, dia adalah ahli hadis, dia belajar ilmu hadis. Walau alam asalnya dari mana, ya, anak tidak terlalu pelajari. Tapi di antara kisah yang disebutkan di situ, bagaimana semangatnya ulama dahulu menuntut ilmu, dikisahkan, pernah anak kisahkan kisahnya itu, adalah kisah murid Abu Hanifah wa sahibuh dan sahabatnya, yaitu Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Beliau ini di akhir menjelang wafatnya, dia itu sakit keras, ya, dia itu marad ala firash, dia sakitnya tidak bisa sudah berdiri, tidak bisa bangun, sudah dia di kasurnya, sudah dalam kondisi sakit parah. Dia itu didatangin oleh orang-orang, dijenguk, ya, ayo kita jenguk ulama kita, menjenguk syekh kita, guru kita, dijenguk dia oleh murid-muridnya. Kemudian apa? Kemudian di diskusi atau di dalam ruangan itu bukan hanya sekedar ziarah orang sakit saja, tapi diskusi ilmu malah. Kondisinya apa? Kondisinya sekarat, kondisinya hampir wafat dia. Ya, jadi apa? Kondisinya seperti itu. Kemudian dia malah apa? Dia malah mengkaji ilmu. Dia tanya, bagaimana menurut kalian, yang mana yang afdal? Seseorang yang dia itu kalau haji ada jamroh, melempar, ya, katanya itu lempar syaitan. Itu bukan lempar syaitan, ya, itu ibadah. Kita tidak tahu apa hikmahnya. Yang jelas bukan lempar syaitan, karena hadis itu adalah hadis yang lemah. Hadis yang melempar jumroh adalah melempar syaitan, katanya. Maka apa? Maka yang afdal dia melempar jamroh Aqabah itu sambil berjalan tanpa kendaraan atau di atas kendaraan, ya, atau di atas kendaraan. Maka diam semuanya, tidak ada yang tahu jawabannya. Ada yang mencoba tapi keliru, ya, tapi keliru jawabannya, sehingga dia menjawab sendiri, ya. Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani itu muridnya Abu Hanifah yang terkenal beliau, ya. Maka apa? Dijawab bahwasanya kalau dia naik kendaraan dalam kondisi dia tidak berdoa di situ, maka afdal pakai kendaraan. Kalau dia mau singgah untuk berdoa di situ, maka yang afdal dia jangan pakai kendaraan, ya. Kendaraan dulu pakai unta, ya, ndak ada dulu motor Mio, ndak ada. Dulu apa? Kendaraannya unta, atau pakai keledai, ya, pakai keledai, atau pakai kuda, ya, bukan pakai kambing nggak bisa. Jadi melemparnya kalau dia itu mau berdoa, lebih utama dia tidak pakai kendaraan. Kalau tidak, maka dia lanjut, ya, itu jawabannya. Kemudian singkat cerita, kata mereka, fakharajna, maka kami keluar, ya. Fama wasalna ilal bab, belum lagi kami sampai ke pintu, illa wa sami'na sar'ah, melainkan kami mendengar teriakan orang apa? Orang kayak habis sekarat, ya,
meninggal, ada keluarga yang teriak. Nah, keluarganya yang teriak itu bukan suaranya Syekh Muhammad Syaibani, bukan, tapi orang-orang sekitarnya yang teriak karena meninggalnya beliau. Ya, belum kami keluar, belum sampai sampai di depan pintu kami sudah mendengar suara beliau. Akhirnya kami tahu bahwasanya beliau telah wafat. Jadi itu akhir hidupnya ditutup dengan apa? Ditutup dengan jawaban fikih tersebut. Sebelumnya dia ditanya, ya, ditanya, wahai Muhammad, bukankah engkau sekarang keadaan seperti ini? Keadaan sangat apa? Kritis. Mengapa engkau itu masih mikirkan fikih, jawabannya permasalahan ini, permasalahan itu? Ya, dia katakan, la ba'sa bihi, tidak masalah itu, katanya. Allah yang jubihi najin. Semoga dengan pembahasan fikih ini ada nanti yang mengamalkannya, ada yang selamat dengannya, sehingga apa? Sehingga saya pun dapat pahala. Maksudnya dia dapat pahala menyebarkan ilmu. Karena para ulama itu sangat semangat untuk menyebarkan ilmu. Satu saja pembahasan yang dia bahas, dia kaji, kemudian dia nukilkan dengan benar, kemudian orang ikuti, dan itu akan menjadi apa? Boleh jadi menyebabkan dia masuk surga, menghalangi dari neraka. Dan seperti itu para ulama, ya, para ulama seperti itu. Ada seorang yang dia sedang didekati dengan singa, ya. Singa itu kalau mendekat dengan manusia, kira-kira apa yang dilakukan singa itu? Ya, menganga, ya, bukan apa? Bukan ngajak kejar-kejaran, bukan lomba, bukan, ya. Tapi apa? Akan diterkam, ya. Anda tidak ingat siapa ulamanya. Itu dikisah di buku ini, ya. Kapan-kapan kita baca. Maka apa? Maka ketika singa tersebut sudah membuka taringnya, maka orang ulama ini, dia yang dipikirkan apa? Apa hukum liurnya ini? Apa hukum liurnya singa ini? Tahir, suci atau najis? Ya, para ulama itu dahsyatnya mereka, ya. Dipikirkannya, dilihatnya, ya. Sebentar dulu, jangan ditutup dulu, dilihati, ya, pegang. Diingat dulu dalilnya, sebentar, jangan dulu tutup, ya. Jadi apa? Seperti itu para ulama kita. Jadi tidak mikirkan lagi apa, takutnya begini, takutnya begitu. Sudah hilang mereka itu, ya. Sudah hilang mereka. Karena apa? Karena mereka mikirkan ilmu. Jadi itu kisah para ulama, banyak sekali yang seperti ini. Banyak sekali yang seperti ini. Ada kisah juga, Pak. Kisah Abu Hatim Ar-Razi. Siapa yang pernah dengar namanya? Abu Hatim Ar-Razi. Siapa yang tahu Abu Hatim Ar-Razi ini siapa? Hah? Abu Hatim Ar-Razi tidak ada yang tahu? Hah? Hah? Ulama jarh wa ta'dil. Ahsantum. Ya, ulama jarh wa ta'dil. Satu akromnya Abu Zur'ah namanya. Abu Zur'ah namanya. Mengatakan, ya, syukron. Ya, Abu Zur'ah namanya. Abu Zur'ah ini mengatakan, kalau hadis itu sudah disahihkan oleh ulama-ulama yang ada selain Abu Hatim, maka jangan langsung diterima. Kalau hadis-hadis yang ada itu, maksudnya perawi disahihkan, diterima riwayatnya oleh ulama-ulama jarh wa ta'dil, jangan langsung diterima, diteliti dulu, ya, diteliti dulu. Kalau langsung apa? Kalau langsung diterima, tidak bisa, diteliti dulu katanya. Kecuali tashihnya siapa? Hatim Ar-Razi ini, Abu Hatim Ar-Razi. Kecuali tashihnya Abu Hatim Ar-Razi. Maksudnya kecuali kalau Abu Hatim yang Razi yang mengatakan itu fulan diterima, ini fulan diterima, ini diterima, maka terima, pegang itu katanya. Karena dia termasuk apa? Mutasyaddidin dalam masalah ta'dil. Sulit dia itu menerima orang, sulit. Yaitu apa? Harus filter. Kalau kita ini tidak tahu ini maudhu' atau apa kita ini. Kalau menurut Hatim Ar-Razi, ya. Kita tidak tahu maudhu' atau dajjal, ya. Mungkin kalau kita hadir di zaman itu betul, ya, ini bukan ini. Zaman kita mungkin karena kita dulu banyak kesalahan dalam menukil, banyak mukhtalif, ya. Terbolak-balik hafalannya, ya. Ma ra'yuka an fulan? Siapa fulan itu? Santri ini Darussalam. Fulanun kadzdzab.
ya. An fulan kaif, ya, fulanun muttaham bil kadzib, fulanun dajjal, kathirul khata, ya, fuhsyul ghalab, ya, paling seperti itu kita itu. Allah musta'an. Kalau dulu ulama itu mereka menghafal periwayatannya, satu riwayat atau satu hadis, satu matan hadis riwayatnya banyak, itu dihafal letter-let dengan apa? Nama-namanya, dengan nasab-nasabnya. Mereka tahu nasab lahirnya, wafatnya tahun berapa, hidupnya tahun berapa, akronnya siapa saja, dia tahu. Ya, dia tahu. Ya, seperti itu para ulama dahulu. Karena dulu ulama ketika dia belajar ilmu hadis, dia masing-masing yang hadir itu nulis. Di awal buku itu ditulis, atau di akhir buku ditulis. Siapa saja yang hadir, siapa saja yang ngantuk, siapa yang main-main, siapa yang tidak apa? Siapa yang tidak serius, ditulis itu. Itu apa? Ilmu zaman itu. Nah, di antaranya yang menguasai ilmu jarh wa ta'dil itu Abu Hatim Ar-Razi. Beliau ini dikisahkan beliau pernah rihlah mencari apa? Hadis. Mencari hadis. Jadi, ketika dia lewat sudah istilahnya daurah, habis-habisan mereka hadis siang malam, hadis terus. Sampai tiba-tiba masa liburan, ya, itu istilahnya apa? Rehat sejenak. Dulu hari Jumat rehatnya itu, tidak ada pelajaran Jumat itu. Kalau kita mengikuti itu lebih bagus, ya. Ini kan masuk Sabtu sudah, ya, bukan Jumat ini, ya. Ini sudah masuk Sabtu. Jadi ketika melewati di pinggir laut, ada dia lihat ikan. Wah, kata Abu Hatim Ar-Razi, kita istirahat sebentar, kita makan ikan itu. Sudah lama kita tidak makan ikan, katanya. Sudah lama kita tidak makan ikan. Hadis terus, tidak ada berhentinya. Maka singgah mereka. Sudah beli, sudah dibayar, baru mau dimakan, ada yang teriak, "Ja'a ahlul hadis min bilad fulan." Datang ahli hadis dari negeri seberang, dari negeri ini, negeri itu. Maka kami dengar itu, kami taruh ikannya, kami berlari. Jadi dahulu disebutkan tidak berlari kecuali dua, katanya. Tidak ada yang berlari kecuali dua. Kalau bukan ahlul hadis, majnun, katanya. Ya, kalau bukan ahlul hadis, majanin, orang-orang gila. Ya. Jadi apa? Ahlul hadis berlari, kenapa? Karena tidak mau sampai apa? Sampai luput satu hadis pun, tidak mau dia. Tidak mau sampai ada luput riwayat yang tinggi, jalur periwayatan yang tinggi, tidak mau mereka. Karena kalau misalkan apa? Ini sudah ngasihkan hadis syekhnya, ulamanya, pergi dia. Ya, mau tidak mau kita apa? Mau tidak mau kita cari syekhnya itu. Kita tidak tahu kemana. Dulu kan padang pasir. Ya, dulu padang pasir, tidak ketahuan kemana. Kalau kita apa? Kalau kita sekarang kan mudah, ya, ada Grab, ada apa? Apa namanya itu? Yang di HP, Google Map, ya. Kalau dulu tidak ada, sudah tidak tahu mana orangnya, tidak tahu sudah. Ya, kalau tidak tahu caranya kayak bagaimana? Kita tanya dengan orang yang diberikan riwayat tadi. Maka riwayat hadisnya nazil namanya, turun. Ya, tidak mau mereka, lari mereka itu. Ya, kalau bukan ahli hadis yang lari itu majnun. Ya, jadi kalau antum misalkan suka lari-lari itu, antum lihat antum yang sebelah mana, ahlul hadis atau majanin. Ya. Nah, itu zaman dulu. Ya. Zaman dulu tidak bisa dikiaskan dengan zaman sekarang. Nah, jadi lari mereka, datangin. Kami belajar sehari, 2 hari, 3 hari. Ternyata Pak belum selesai juga. Ternyata kami balik, selesai sekitar 3-4 harian, balik kami. Kami lewati lagi tempat yang tadi kemarin kami beli apa? Beli ikan itu. Kami ingat, fatadzakarnal as-samak. Kami itu ingat. Ikan yang kami beli, ayo kita lihat, katanya. Barangkali masih ada. Ternyata betul masih ada, tapi sudah mulai busuk, katanya. Sudah mulai membusuk. Ya, sehingga karena kami sangat ingin makan ikan itu dan kami tidak ada waktu, kami makanlah ikan tersebut dengan keadaan sudah hampir busuk seperti itu, katanya. Kami makan apa adanya. Ya, itu mereka. Ya, jadi apa? Kalau ada pelajaran dia tidak mikir makan dulu, tidak mikirlah yang lain-lain. Ya, belakangan itu. Ya, belakangan itu. Kalau antum bisa menghadirkan yang seperti itu, maka antum apa? Termasuk orang yang diberi taufik. Berarti antum itu mencintai ilmu, sudah mencintai kebaikan, ya. Berarti antum sudah mencintai betul-betul ilmu. Kalau belum hadir yang seperti itu, berarti belum. Cintanya antum itu masih sedikit, ya, masih perlu dinaikkan lagi, di-upgrade sedikit lagi, ya. Jadi kita kalau mau belajar itu cinta dulu.
Apapun yang dilakukan kalau tidak cinta, tidak bisa. Dan itu apa? Al-hub ala syai', cinta terhadap sesuatu, itulah pendongkrak yang paling kuat, motivasi yang paling kuat. Ya, motivasi yang paling kuat. Dan seperti itu kan, orang-orang yang dia bisa begadang, nonton bola, nonton konser, mau melihat ini, dia main game, ada main game itu tahan, tidak tidur 3 hari 3 malam. Pernah dengar? Main game 3 hari 3 malam, tidak Pak? Makan, ya, dia tidak ada dengar. Seperti dia itu di alam dunia yang lain, ya. Seperti dia di alam planet lain, tidak ada. Mungkin kalau gempa bumi biasa aja dia itu. Kalau gempa bumi tidak pengaruh, ya. Lockdown, paling suka dia itu. Lockdown, saya Pak, dari dulu lockdown katanya, sebelum corona sudah lockdown saya ini, ya. Orang yang suka game itu, kenapa dia seperti itu? Karena dia suka, dia cinta, hatinya itu ke situ, ya, hatinya ke situ. Antum coba liatin orang yang seperti itu, suruh sholat, ya, pasti dia itu maunya cepat-cepat. Karena apa? Karena dia memikirkan gamenya itu, memikirkan yang dia suka itu. Akhirnya dia selesai itu langsung, Assalamualaikum warahmatullahi, pergi sudah, keluar. Karena mikir apa? Mikir gamenya itu. Seperti itu memang, ya. Ada juga beritanya dia itu suka sekali main band. Pokoknya main band terus, gendang. Sampai 3 hari 3 malam juga katanya, tidak makan, ya. Setelah 3 hari 3 malam meninggal dia, ya. Ini kisah nyata, meninggal, ya. Anda pernah lihat itu, disiarkan dulu di on the spot, ya. Nah, lihat. Jadi antum kalau mau cinta dengan ilmu, mau suka dengan ilmu, mau bertahan dengan ilmu, istiqomah, cinta dulu, ya. Cinta dulu, betul-betul apa? Betul-betul antum itu nomor 1 ilmu, tidak ada yang lain, ya. Coba siapa dari antum yang ilmu itu antum cintai sudah 100%, ya. Angkat tangannya antum. Yang cuma sudah, pokoknya Ustaz, anak kalau ilmu tidak ada sudah, ya. Anak kalau dibayar meninggalkan belajar, saya tidak. Dikasih apa? Dikasih gadis cantik untuk tinggalkan ilmu, tidak pengaruh sama sekali. Ya, ada makan lezat, orang-orang ayo makan, sedang saya belajar, tidak pengaruh. Nah, itu Pak, itu baru kita sudah hati kita itu dengan ilmu. Kalau belum seperti itu, maka apa? Maka belum bisa, ya. Jadi Abu Hatim Ar-Razi kisahnya itu banyak. Di antara kisahnya, beliau perjalanan cari hadis, satu riwayat, mereka mau pastikan riwayat yang apa? Yang datang kepada perawinya langsung secara sanad yang tinggi. Dia pergi bersama 3 orang. Yang satu itu apa? Yang satu Abu Hatim Ar-Razi, yang satunya Syekh Al-Mubarakfuri, yang satunya anda lupa, ya. Pergi mereka berjalan. Di tengah perjalanan mereka itu naik kapal, ya. Dulu sudah ada kapal, ya. Jadi perjalanan mereka, perbekalan yang ada tidak banyak, cukuplah di perjalanan. Tetapi kata mereka, ombak besar sehingga kami terpontang-panting di atas laut itu. Goyang terus, akhirnya perbekalan kami jatuh. Jatuh perbekalan kami. Mau diambil tidak mungkin. Maka kami apa? Maka kami karena besarnya badai terdampar di suatu pulau yang kami tidak tahu. Kami cari pemukiman tidak ada, ya. Pulau, ya. Bukan pulaunya apa? Bukan pulaunya Dajjal, tidak tahu. Yang jelas apa? Pulau. Singgah di situ, ya. Kalau yang pulaunya Dajjal kan sama dia, terdampar juga dia itu, ya. Sudah dikisahkan itu kan? Udah, ya, terdampar juga Dajjal. Ya, Dajjal. Ya. Kalau kisah Dajjal sudah dikisahkan, ya. Kisah apa namanya kisah Dajjal itu? Ya. Maka apa? Maka singgah mereka karena perbekalan habis. Mereka bingung. Mereka bermusyawarah. Kita lanjut perjalanan atau bagaimana? Atau kita ini perbaiki kapal atau kita lanjut naik kapal? Nah, mereka sudah terdampar. Kondisinya, imma kita itu lanjut di pulau ini, kita tinggalkan kapal kita, atau kita usahakan kapal ini jalan lagi, tapi tidak ada perbekalan. Maka diskusi mereka ini, karena ini permasalahannya apa? Permasalahan nyawa, ya, paham itu, nyawa. Jadi dua-duanya mudarat, tetapi yang diambil yang paling ringan mudaratnya. Maka mereka putuskan kita cari pemukiman, cari orang di situ. Oke. Tiga jalan mereka, jalan jauh,
ya, jalan jauh. Ternyata Pak, ternyata sampai seharian tidak ada orang juga istirahat mereka. Maghrib istirahat. Orang dulu kalau malam itu berhenti di perjalanan. Di mana dia berhenti, di situ dia singgah. Tidur di situ sudah. Ya, tidak ada warung kopi. Ya, tidak ada warung kopi. Tidak ada kafetaria. Ya, singgah di situ. Ya, rebahan. Kemudian paginya lagi, lanjut lagi. Ada makan, ada minum? Tidak ada. Tidak makan, tidak minum. Lanjut lagi. Ya, sampai apa? Sampai kurang lebih 3 malam kami seperti itu. Ya, perjalanan. Bayangkan itu tidak makan, tidak minum. Ya, kalau antum mau nyoba, besok nggak usah makan antum. Ya, sampai besok pagi lagi. Ya, coba. Itu nggak usah jalan antum, nggak usah jalan seperti mereka jauh seperti itu. Diam aja di rumah. Diam aja, disahkan. Biar rasakan menuntut ilmu bagaimana zaman dulu. Sampai apa? Sampai salah satu dari kami tidak sanggup, ya. Maka dia apa? Maka dia pingsan. Pingsan jatuh. Lah kami mau bantu, kami pun lemah. Kami pun kelaparan, kami pun tidak tahu sanggup hidup atau tidak. Maka fatarakna, kami tinggalkan dia. Bayangkan temannya itu gara-gara apa? Menyelamatkan nyawa, mereka tinggalkan. Ya, ditinggalkan itu. Dahsyat itu. Tidak mungkin apa? Mereka meninggalkan ulama, meninggalkan saudaranya kalau memang keadaannya sangat darurat. Ditinggalkan jalan mereka berdua. Kemudian kata Abu Hatim, aku jatuh lagi katanya. Aku jatuh. Kedua saya jatuh. Sisa teman saya itu 1 orang. Ya, teman saya 1 orang. Perjalanan dia ditinggalkan juga. Akhirnya apa? Akhirnya menemui orang yang lewat. Kemudian mereka menolong kami dikasih minum. Kemudian ada sahabat saya juga yang tertinggal di belakang, dikasih minum juga. Akhirnya kami selamat. Dan kami selamat, kami tidak dapat hadis, perbekalan habis, kapal juga Pak, tidak tahu kemana. Coba lihat itu, bayangkan. Itu menuntut ilmu orang zaman dahulu, ya, orang zaman dahulu. Dan lihat fikihnya ulama, fikihnya ulama. Kalau misalkan ditolong 1 orang yang temannya itu, tidak apa-apa kita mati sekalian, tidak masalah. Daripada mati sendiri-sendiri, mati sama-sama. Ya, tidak. Dipikirkan apa? Yang dipikirkan kalau bisa hidup 3, kenapa cuman 2? Kalau bisa hidup 2, kenapa cuman 1? Kalau bisa hidup 1, jangan mati semuanya. Ya, jangan mati semuanya. Jadi mereka mikirkan apa? Yang paling minim mudaratnya, yang paling kecil mudaratnya. Jalan mereka itu fikihnya ulama. Maka kita dapati bahwasanya kehidupan para ulama seperti itu menuntut ilmu. Ya, untuk dapat 1 hadis saja itu mereka berjuang hidup dan mati. Ya, bukan apa? Bukan seperti kita sekarang. Kita sekarang itu ya Allah, semuanya ada. Antum cari apa hadis, apa antum cari dapat itu. Ya, cuman 1 HP. Ya, ketik tertetap ketemu hadisnya beserta jalur riwayatnya, beserta mungkin sahih yang dhaifnya antum dapat. Ya. Semuanya antum cari ada. Ya. Sekarang itu luar biasa, dimudahkan itu luar biasa. Dan kita itu tidak tahu bersyukur. Ya. Kita itu masih apa? Masih tidak mengingat-ingat, tidak menghargai perjuangan orang-orang pendahulu. Kalau orang-orang pendahulu tidak seperti itu, mungkin kita ini di atas apa? Di atas dolalah, di atas kesesatan. Mungkin kita tidak tahu cahaya Islam ini. Kalau bukan sebab mereka, mungkin kita ini apa? Di atas kebinasaan. Ya, maka apa? Bersyukur dengan para ulama. Jangan merendahkan para ulama, mengagungkan para ulama. Jangan melecehkan, jangan merendahkan. Ya, jangan menganggap bahwasanya ulama itu adalah orang-orang biasa sehingga kita tidak menta'zim ilmu mereka. Luar biasa orang dulu ya, luar biasa. Kalau kita kisahkan masalah kisah para ulama, ya banyak sekali itu. Itu dikarang buku sampai apa? Sampai berjilid-jilid, ya berjilid-jilid kisah para ulama dahulu. Ya. Nah ini dikisahkan juga oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti. Itu zaman dulu, zaman sekarang pun ada. Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti dia katakan, saya itu apa? Saya itu mengetahui jalan cara jadi orang kaya. Saya kalau mau kaya saya bisa katanya. Arif turuqah, saya tahu jalannya, saya tahu bagaimana caranya. Saya apa? Saya tahu. Tetapi saya itu memberikan semua itu dunia untuk manusia. Ambil katanya. Saya tidak apa? Saya tidak butuh. Yang penting ilmu katanya. Yang penting saya dapat warisan Nabi. Yang penting saya dapat warisan Nabi. Jadi yang dipikirkannya apa? Cuman ilmu saja. Sampai-sampai beliau itu mengatakan,
ya, bahwasanya saya demi Allah saya itu tidak tahu membedakan antara uang-uang real itu. Dia kan di Saudi Arabia. Saya tidak tahu itu pecahan 1 real dengan 10 dengan 100 itu tidak tahu yang mana. Ya, tidak tahu. Jadi kalau beliau kebutuhannya itu ya ada yang bantu. Ya, bukan apa? Bukan beliau, karena tidak tahu. Saking apa? Saking jauhnya dari masalah dunia. Saking jauhnya beliau. Coba lihat ilmunya bagaimana. Ya, beliau itu kalau ngajar dia tutup dengan surbannya, tidak sudah punya buku. Jadi apa? Tidak ada buku, hafalan semuanya. Beliau hafalan semuanya. Sampai dikatakan beliau itu adalah ayah min ayatillah, ya. Ayah min ayatillah, tanda-tanda ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang zaman sekarang yang hafalannya seperti dia. Beliau dikatakan bahwasanya hampir-hampir perkataannya Syekhul Islam itu hampir-hampir dia hafal semuanya. Ya, perkataan Syekhul Islam. Hampir-hampir Syiar A'lam Nubala dihafalnya. Dia kalau mengisahkan Syiar A'lam Nubala, dia nukilkan itu hampir-hampir itu dia hafal. Ya. Seperti itu. Maka apa? Para ulama, ya, bagaimana mereka menghabiskan usia, bagaimana mereka habiskan harta. Ya. Lah kita antum mau jadi penuntut ilmu? Iya, Ustaz, anak mau. Antum mau nguasain ilmu apa? Ilmu bahasa Arab, fikih, akidah, hadis, semuanya disebut. Ya. Tetapi apa? Tapi banyak tidur. Ya. Kurang belajar, baca buku jarang. Ya. Dilihat baca Al-Qur'an kurang. Ya, murojaah kurang, menghafal kurang. Ya. Baca buku kurang. Hadir majelis tidak mencatat, tidak ada dia apa? Tidak ada persiapan sama sekali. Ya. Penuntut ilmu kalau dia di tangannya itu tidak ada buku, tidak ada Al-Quran, tidak ada pulpen atau untuk menulis, itu bukan penuntut ilmu namanya itu. Ya, bukan penuntut ilmu. Antum lihat kalau pedagang-pedagang yang asongan itu, dia ada buku catatannya. Catatan apa itu? Catatan jualan. Ya, Balfas kan ada catatan jualan. Betul enggak? Karena apa? Kalau tidak dicatat, lupa dia katanya. Bahaya kalau lupa, merugikan. Nah, penuntut ilmu, dia pikir bisa dihafalnya. Saya tahu itu kisahnya, bisa saya hafal. Iya, cuman 2-3 hari. 5 hari, sepekan, udah tidak tahu kemana. Sebulan, ya, kadaluarsa. Ya, expire Ustaz, perlu di-upgrade lagi. Ya. Akhi, antum tahu nggak masalah seperti ini? Oh iya, kayaknya pernah itu kajian itu dengan Ustaz siapa ya? Di mana dulu kajiannya itu ya? Ya, aduh itu lupa sudah ana. Mana catatan antum? Coba cari dulu. Aduh, ana dulu itu kalau misalkan kajian semuanya ana hafal, tidak ada yang ana catat. Ya, lah sekarang semua ana lupakan. Ya, sekarang mau dicatat sekarang sudah apa? Sudah tidak ada waktu. Kesempatan sudah tidak datang 2 kali. Pahami itu. Jangan cuman didengar. Ya, catatan itu penting. Catatan itu penting. Ya, orang aja kalau dagang seperti itu. Kalau kita penuntut ilmu, ya tidak khawatir. Ya, ini hilang nanti nih ilmu faidah yang dapat kalau tidak dicatat hilang. Ya, maka apa? Maka kerugian besar. Ya. Kita dulu termasuk kita ketika belajar itu kita banyak nyatat. Ya, pokoknya apa yang disampaikan Ustadz dicatat. Ya, jadi apa? Jadi catatan dulu itu sampai ada sekarang masih. Ya. Catatan ilmu ini ilmu itu masih ada. Ya. Kalau dulu kita senang seperti itu, kumpulkan buku khusus untuk faidah-faidah. Dengarkan ceramah, tulis. Ya, dengarkan ceramah, dapat dari ini tulis. Misalkan ada ingat faidah, enggak tidur, misalnya kita mau tidur, ada ingat faidah, bangun tulis dulu. Kenapa? Kalau enggak hilang dia. Kadang seperti terbetik, ya 1, 2, 3, 5 detik, habis itu hilang. Caranya dicatat, ya caranya dicatat. Kalau antum lakukan seperti itu, antum tunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, antum sudah punya apa? Punya banyak faidah, terkumpul, ya terkumpul. Antum tahu itu Ibnu Qayyim menulis kitab Zadul Ma'ad, ya Zadul Ma'ad, yaitu perbekalannya orang-orang mau kembali ke akhirat itu. Dia tulis ketika dia rihlah, perjalanan, 2 jilid di sini. Ya, perjalanan ditulis dengan hafalan tanpa rujukan sama sekali. Ya, semua faedah ditulisnya. Makanya Zadul Ma'ad itu kan pembahasannya
kadang ke sini, kadang ke situ. Ya pokoknya enggak ada apa? Enggak ada judul khusus, enggak ada. Bukan judul misal kitabus shalah, enggak. Ya, kitab nikah, enggak. Jadi dia apa? Jadi dia faidah-faidah. Ada juga tulisannya al-fawaid. Itu banyak ulama seperti itu. Ya, anak sering sampaikan ini ke anak takhasus ini, ya, santri-santri takhasus. Enggak tahu siapa yang sudah buat, ya. Anak juga suruh sampaikan bahwasanya apa? Buat buku khusus untuk pertanyaan, iskal, masalah yang tidak dipahami, yang bingung, buat buku khusus, tulis pertanyaannya, tanyakan. Belum dapat pertanyaannya ditulis, belum dapat, ya. Sampai dapat tulis jawabannya. Kenapa? Karena kebingungan kita sekarang, pertanyaan kita sekarang nanti akan ditanyakan orang di generasi berikutnya. Sama itu aja. Enggak beda, ya, enggak bakal beda. Kenapa? Karena ilmu ya begitu-gitu aja, sama dia. Ya, ilmu sama dari dulu dengan sekarang sama. Ya. Ya, kalau mubtada ya rafa, kalau nasab ya fathah, enggak apa? Enggak ada bedanya. Enggak bakal berubah karena kita itu ilmu itu sifatnya menukil saja, copy paste. Copy paste, ya. Ilmu itu seperti itu, copy paste. Ya. Kan ada yang mengatakan ilmu itu jangan hanya sekedar copy paste. Lah kalau bukan copy paste apa ilmu itu? Ya, kita kan copy paste dari salaf yang kita dapatkan dari para ulama ambil dari gurunya ngambil dari gurunya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya talaki. Ya. Bahasa gaulnya itu copy paste itu. Ya, copy paste. Memang apa? Memang ada ilmu yang harus dikaji, dibahas. Dia harus diselesaikan masalah-masalah kontemporer. Ya, masalah kontemporer itu tetap juga harus berpedoman dengan kaidah-kaidahnya para ulama zaman dahulu. Jadi seperti itu, ya, tips untuk bisa kita istiqomah dengan ilmu supaya mau belajar, mau baca. Ya. Tanya dulu tujuannya antum apa. Ya, tanya dulu tujuannya antum apa. Ini penting dikaji masalah manhajiyah dalam belajar. Manhajiyah fi talabil ilm. Ya. Dulu pernah kita ringkas masalah ini. Kita kumpulkan dari berbagai banyak buku. Ya. Dulu pernah kita seriusi masalah manhajiyah ini. Dan terus terang ini. Ya. Ini kita buka kartu aja. Kebanyakan dai tidak punya manhajiyah dalam belajar dulunya. Ya. Kebanyakan dai tidak punya manhajiyah dalam belajar. Ini terus terang seperti itu. Banyak. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya manhajiyah dalam agama, dalam menuntut ilmu, maka kita apa? Kita akan keluar dari jalur. Ya, keluar dari jalur. Ya, kata masyayikh kita itu biqadri bu'dika an manhajiyatis salaf, ya, biqadri bu'dika an manhajiyatis salaf kadzalika dha'fuka an ilm. Sesuai dengan kadar jauhnya kalian dari manhaj salaf dalam belajar, maka seperti itu pula kelemahan kalian dalam ilmu. Semakin jauh semakin lemah, semakin dekat semakin kuat. Itu kaidah sudah itu. Ya, itu sudah sunnatullah. Itu sudah sunnatullah. Makanya antum lihat para ulama, kalau dia itu ya, contoh kecil yang kita sering sampaikan, belajar fikih para ulama, kenapa mereka itu pakai madhab tertentu? Kenapa tidak ada yang dinukil bahwasanya Imam Bukhari belajar madhab ini, madhab itu, atau dia tidak ada pakai madhab, dia langsung hadis saja dikumpulkan, kemudian dia apa? Istinbat atau istidlal sendiri. Tapi dia berguru dengan Imam Ahmad, ya. Jadi itu madhabnya. Imam Syafi'i, kenapa dia berguru dengan Imam Malik? Bukankah dia itu orang yang belajar bahasa Arab dengan suku pedalaman, ya, suku Huzail kalau tidak salah. Ya, kenapa dia tidak langsung ambil Al-Quran, toh dia hafal, orang Arab, Quraisy lagi, ya, paham bahasa Arab. Kenapa dia tidak langsung ngambil hadis-hadis yang dia hafal? Kenapa dia berguru dengan gurunya dan Imam Malik? Ya, kenapa dia itu mengambil satu jalur fikih dulu, satu mazhab dulu. Ya, begitu juga dengan imam-imam yang lain. Karena apa? Karena itu tadi, manhajiyah itu penting. Jalannya orang-orang sukses, orang-orang berhasil itu sudah ada. Ini yang sukses, ini tidak sukses. Sudah kelihatan. Semua perkara seperti itu, hatta perkara dunia. Betul tidak? Antum kalau mau melihat siapa yang sukses dalam bisnis, ya, antum melihat orang sukses dalam bisnis itu jarang dia buat inovasi sendiri. Dari awal saya itu tidak ada, saya itu tidur dapat mimpi, dapat ilham, saya buat sendiri.
kemudian saya sukses. Tidak ada. Dia pasti ngikutin orang yang sukses sebelumnya. Ya, dia pasti ada yang diikutinya, pasti ada mentornya, pasti ada yang ngajarkan dia. Dan itu sudah kaidah seperti itu. Kalau mau cepat, ikuti orang yang sukses. Mau perkara dunia, mau perkara agama. Ya. Jadi kalau belajar kita itu dengan metode para ulama, kita kaji berarti. Kaji. Pernahkah Anda mengkaji masalah manhajiyah para ulama? Nah, itu pertanyaan besar. Tanda tanya besar. Ya, tanda tanya besar. Kalau dia mengatakan pernah, sudahkah mengkajinya secara utuh? Ya, dari berbagai kitab. Ya, dari berbagai kitab. Ya. Maka harus ini dikaji. Kalau tidak dikaji, tidak tahu. Ya. Kita juga Kita juga banyak mengkaji yang masalah-masalah ini, manhajiyah ini, metode belajar. Ya, di antara Di antara yang menyebutkan metode belajar termasuk yang bagus itu Syekh Al-Syekh Wizaratul Awqaf yang di Saudi sekarang. Ya, Syekh Saleh Al-Syekh. Itu termasuk dia bagus kalau mengkaji masalah manhajiyah ini. Dia punya muhadarah khusus. Pernah kita dengarkan sampai habis. Itu muhadarah khusus dalam masalah manhajiyah, metode belajar. Bagaimana cara belajar? Ya, bagaimana cara belajar? Ya, itu kalau rujukan dulu kita kumpulkan sama dengan Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti, Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti. Mereka itu termasuk yang mengkaji masalah ini. Ya. Jadi Jadi kita kumpulkan mereka mengatakan bahwasanya kalau kita tidak mengikuti metode ini, maka maka kita akan lemah dalam hal apapun itu, dalam hal apapun. Beliau membawakan perkataan Imam Malik, lan yasluh akhir hadil ummah illa bima saluha waluha. Tidak akan baik akhir umat ini kecuali dengan baiknya umat di awal dahulu, generasi salaf. Jadi kita mengambil metode salaf dalam semua perkara. Ya, sampai pun dalam terutama dalam masalah belajar. Terutama dalam masa belajar. Ana pernah ketemu dengan seseorang yang banyak itu, yang mereka dulu istilahnya senior kita. Ya, senior kita. Kita bisa katakan senior kita. Ya. Tetapi kita dapati mereka biasa-biasa saja dalam ilmu. Ya, biasa-biasa saja. Ya. Diteliti, ternyata keliru dalam manhajiyah, dalam metode. Padahal dia lebih lama belajar. Ya. Oleh karenanya antum kalau melihat ada orang yang dia ikut kajian 5 tahun, 10 tahun, boleh jadi 5 tahun ini jauh lebih baik dibandingkan yang 10 tahun. Kenapa? Biasanya karena Karena manhajiyah, metode yang benar. Ya, metode yang benar. Ya. Ya. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, bukankah ilmu yang bermanfaat itu tergantung dengan yang paling pertama bukan manhajiyah tetapi niat yang ikhlas. Kita katakan niat yang ikhlas itu adalah awal manhajiyah yang pertama dikaji ulama. Niat yang ikhlas itu masuk dalam manhajiyah, metode belajar. Ya, semua ulama mengkaji masalah belajar pertama kali niat dulu ikhlas. Kalau tidak ada itu dia bisa menghasilkan ilmu tetapi tidak berkah. Ya, tapi tidak berkah ilmunya. Jadi bumerang biasanya. Maka kita katakan bahwasanya metode itu penting. Ya, contoh orang yang dia itu belajar masalah fikih. Dia kalau dia tidak pakai manhajiyah para ulama, antum tanyai, antum selesai tidak satu kitab fikih dari A sampai Z, dari toharah sampai jinayah. Jarang itu, ya, jarang. Ya. Kenapa? Karena memang tidak ada manhajiyah. Bayangkan ya, syekh kita cerita, ya guru kita cerita, Syekh Khadr Salli, dia termasuk yang belajar dan Syekh Mukbil dulu, yang belajar di markas Damaj dulu. Beliau cerita, ketika kita ini diskusi, wah Syekh, kita ini mau belajar Mau belajar fikih. Teman-teman ini maunya belajar fikih salah satu madhab, ya, karena kita negeri Syafi'iyah, kita mau belajar madhab Syafi'i. Bagaimana menurut antum? Beliau katakan tanpa ragu-ragu, itu metode yang benar katanya. Itu metode yang benar, ya. Dan Dan kami dulu sudah pernah keliru. Ya, dia cerita nih, dia keliru cerita. Tapi dia tidak gengsi. Ya, kalau orang Arab itu bagusnya itu beda dan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia gengsinya kuat, tinggi. Ya, hatta orang miskin dikatakan antum miskin, tidak mau dia. Ya.
orang Indonesia miskin, dikatakan miskin, antum miskin sekali antum. Ya enggak mau dia. Kenapa? Gengsi dia. Ya, tapi kalau dikatakan Masya Allah, antum kaya juga ya. Ya, antum kaya tapi bersyukur, banyak syukurnya. Ya, itu dia Pak. Seperti itu. Kalau orang Arab sana, orang Yaman khususnya, gengsi enggak. Gengsi itu, gengsi dalam masalah-masalah seperti ini maksudnya itu enggak. Maka Pak, dia cerita. Kami itu dulu belajar kitab Ad-Daruri Al-Mudiyah, kitab Imam Syaukani ulama. Ya, rahimallahu taala. Beliau mengatakan, kami belajar sudah hampir 5 tahun belum selesai katanya kitabus shalah. Dari Tohar sampai kitabus shalah 5 tahun katanya belum selesai. Belum lagi kita puasa, zakat, haji, jual beli, sewa menyewa, ya. Masalah-masalah sayembara, masalah tentang pernikahan, masalah tentang talak, masalah tentang kriminalitas, belum itu. Ya. Kitab salat itu kalau Daruri Al-Mudiyah itu syarah punya Imam Syaukani juga. Itu mungkin belum sampai 1/5 kitab. Ya. Belum sampai 1/5 kitab. Sudah 5 tahunan katanya. Mau 5 tahun. Lah bayangkan kalau misalkan 5 tahun sampai kitab salat 1/5, berarti kali 5 berarti. Berarti selesai kitab itu 15 tahun paling 25 tahun paling enggak. Ya. Karena Pak, karena guru kita itu ya rahimallah katanya menjelaskan masalah itu kemana-mana. Ya, faidah ini, hadis ini dibantah, ini perawinya begini. Jadi kami itu dengar aja pelongo-pelongo aja, dengar. Apa yang mau dicatat? Ya, mau dicatat banyak sekali itu. Ya, dicatat banyak sekali. Apa yang mau dihafal? Ujungnya nggak tahu mana. Ya, semua disebutkan. Ya, faidah bahasanya, faidah usul fikihnya, faidah hadisnya, rawi ini, mazhab ini, bantah ini, dalilnya begini, kelemahannya, semua disebut katanya. Ya, sehingga kami apa? Sehingga keluar kami 5 tahunan itu tidak dapat kami apa-apa. Kami dapat thaqafah. Thaqafah itu apa? Ambil sana, ambil sini, ambil sana, ambil sini. Dikumpulkan. Jadi banyak, kelihatannya banyak, kelihatannya ilmiah, kelihatannya apa? Kelihatannya Masya Allah, wah. Tetapi apa? Tidak ada pondasinya. Nah, di situ kesalahan kami katanya. Di situ kesalahan terbesar kami. Dan apa? Dan katanya metode yang terbaik itu belajar fikih dengan salah satu mazhab dulu tanpa apa? Tanpa menjelaskan mazhab yang lain, mazhab ini, mazhab itu. Karena kalau kita apa? Kalau kita mau kaji yang mana yang kuat, itu butuh banyak ilmu, ya. Butuh banyak ilmu. Ilmu bahasa harus matang, ilmu usul fikih, ilmu usul hadis, usul fikih bukan cuma satu, harus mazhab 4. Kita tahu mazhabnya itu usulnya bagaimana, persisiannya di mana, ya. Dan itu bukan mudah, ya. Ya, bayangkan itu masyayikh kita untuk menggeluti dunia hadis itu 20 tahunan, ya. 20 tahunan. Habis itu usul fikih, habis itu bahasa. Ya, bahasa lagi berapa tahunnya? Syekh Abdul Karim Al-Khudair kita katakan ya normalnya belajar bahasa itu berapa? 10 tahun katanya. Kalau kita memang mau menggeluti bahasa Arab. Maka Pak, itu habis umur, ya, habis umur belajar seperti itu. Ya, akhirnya apa? Akhirnya biasanya ketika nanti sudah selesai keluar belajar seperti itu, nanti dia kajian, dia juga apa? Sebutkan banyak faidah. Kelihatannya kan Masya Allah ya. Wah, ya, dalilnya ini, hadisnya dihafalnya Masya Allah. Terus apa? Terus dia sebutkan derajat hadisnya, kemudian bantah ini, bantah itu. Wah, ini sudah yang paling kuat ini. Padahal dia sama juga, dia menukil dari gurunya juga, ya. Dengan kata lain dia juga taklid dengan gurunya yang dulu, ya. Dengan gurunya yang dulu. Dan ini apa? Ini termasuk kesalahan, kata beliau, kata guru kita dulu. Kita itu sudah taubat dari metode seperti itu. Dan beliau katakan metode yang benar adalah seperti ini. Itu yang dijalankan para ulama setelah kita kaji dari perjalanan mereka belajar. Beliau katakan, dan apa? Dan saya dukung kalian semuanya belajar. Ya, dia termasuk yang mendukung kita pindah rihlah belajar ke negeri Hadramaut sana. Dia katakan, dan ana insya Allah akan menyusul. Ya, insya Allah akan menyusul. Dia sudah apa? Sudah syekh dia. Ternyata apa? Selang 1 tahun, betul. Selang 1 tahun dia menyusul kita. Dan sama-sama belajar dari awal, ya, sama-sama belajar dari awal. Ini sama juga, ada juga syekh, ya, murid Syekh Utsaimin, salah satu murid dari Syekh Utsaimin.
Ya. Beliau itu sama juga, dia belajar lagi dari awal lagi dengan murid-murid yang lain. Karena apa? Karena dia ketika belajarnya tidak mempelajari dengan metode yang kita sebutkan tadi. Azan dulu sebentar. Jadi apa? Jadi masalah manhajiyah dalam menuntut ilmu itu perkara yang sangat penting sekali, urgent sekali. Ya. Barang siapa yang dia tidak faham ini, maka dia bisa kita katakan dia sulit untuk berhasil, ya. Dan itu sudah sunnatullah. Itu sudah sunnatullah. Masyayikh kita ketika berbicara, ya, menasihatkan, mewanti-wanti ini berkali-kali, ya, manhajiyah katanya, manhajiyah penting. Ternyata apa? Ternyata itu sudah disampaikan oleh para ulama lain, ya, yang membahas itu. Kita katakan Syekh Saleh Al-Syekh, ya, Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti, Syekh Abdul Karim Al-Khudair menjelaskan juga masalah ini. Ya. Syekh Abdul Karim Al-Khudair juga menjelaskan masalah ini. Ya. Syekh Abu Hatim, ya, Syekh Dr. Hatim Al-Auni, bukan Abu Hatim, Syekh Dr. Hatim Al-Auni juga termasuk ahli hadis di sana di Saudi Arabia, membahas masalah ini. Penting masalah ini, ya, penting. Bukan perkara biasa. Kenapa kalau kita keliru, kita apa? Habis waktu. Mungkin kita sampai tujuan, tetapi apa? Waktunya panjang. Syekh Abdul Karim Al-Khudair mengatakan itu, kalau kita belajar dengan manhajiyah, bisa jadi yang 5 tahun saja seperti 50 tahun, dia katakan. Dia kata 50 tahun. Ya. Ada yang dia belajar 50 tahun seperti 5 tahun saja. Lama belajarnya, tapi apa? Hasilnya mana? Seperti orang belajar 5 tahun saja. Karena apa? Karena dia katakan al-farq bainahuma, perbedaan antara keduanya sihhatul manhajiyati, benarnya manhajiyah. Kalau sudah keliru manhajiyah, itu kemana-mana sudah kelirunya. Ya, keliru manhajiyah, keliru mana-mana sudah. Jadi apa? Jadi ini dipahami dengan baik. Harus antum itu belajar dengan metode yang disebutkan para ulama. Ya, metode yang disebutkan para ulama. Ya. Kita beri contoh. Antum ketika apa? Antum ketika belajar dulu kan, antum sudah mungkin belajar sebelumnya ikut ta'lim, yang mungkin yang ikut ta'lim, antum ingat-ingat ta'lim yang antum ikuti selama ini, yang dulu sebelum di pondok, ya, dengan setelah di pondok, perbedaannya apa? Dulu mana kira-kira yang hasil dulu ta'lim yang banyak itu, mana hasilnya? Ada antum mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun ta'lim, mana 3 tahun itu? Bahasa Arab saja, nggak usah jauh-jauh, bisa bahasa Arab? Ya, nggak bisa, rata-rata nggak bisa. Mungkin 95% yang ikut ta'lim terus itu nggak bisa bahasa Arab. Dia katakan apa? Kita itu ikut manhaj salaf, wajib ikut salaf. Pokoknya salaf bagaimana kita ikuti. Salaf bahasa Arab, akhi. Ya, salaf itu bahasa Arab mereka. Ya. Bahkan Syekhul Islam mengatakan barang siapa yang lisannya tidak dengan bahasa Arab, maka dia tidak termasuk orang Arab, tidak termasuk Arabi, tidak termasuk Arab. Meskipun dia orang Arab katanya. Meskipun dia orang Arab, kalau lisannya tidak bahasa Arab. Kalau dia itu orang ajami, orang asing, tapi dia bahasa Arab, ya, bahasa yang pakai kaidah, maka dia adalah orang Arab, ya, maka dialah, kan Arab itu kan dia termasuk memiliki keutamaan, ya, keutamaan mereka. Maka kita katakan apa? Yang lama-lama taklim, karena dia tidak punya manhajiyah, ya. Memang kita katakan apa? Memang kita katakan belajar bahasa Arab dia fardu kifayah hukum asalnya. Tetapi apa? Tetapi ada yang fardu ain untuk memahami Al-Fatihah, untuk memahami bacaan-bacaan rukun dalam sholat, itu harus paham bahasa Arab. Ya, kalau tidak apa? Tidak bisa dia pahami dengan baik, dengan semestinya. Maka kita katakan orang yang dulu antum belajar, ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun di pondok, ya, antum lewat begitu aja, atau tidak dicatat, atau tidak dihafal, lewat begitu aja, ya. Mana hasilnya antum dulu belajar itu? Nah, tanya antum masing-masing dengan diri antum. Tanya diri antum masing-masing. Apa hasilnya belajar selama ini? Ya. Kalau tidak benar manhajiyah, demi Allah, keadaan sekarang yang antum, iya ya, apa yang saya bawa? Ya, ilmu apa yang saya ini? Bahasa masih begini,
ya usul fikih, apalagi usul hadis, aduh, ya mampu sudah kalau hadis. Pelajaran balaghah tidak ada, pelajaran bahasa atau pelajaran akidah tidak faham-faham, fikih lebih-lebihnya, ya. Tafsir tidak usah dibicarakan, hadis wala haraj, ya. Maksudnya apa? Maksudnya kita itu perlu muhasabah, ya, penting ini, perlu antum muhasabah. Kalau tidak antum akan rugi antum, ya, rugi. Kalau antum misalkan belajar 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, muhasabah apa hasilnya? Selama waktu itu sesuai tidak dengan hasil sekarang? Diukur itu. Kalau tidak, antum rugi, ya. Demi Allah rugi. Kenapa rugi? Karena antum tidak menghasilkan yang semestinya. Rugi, ya, rugi. Orang dagang, orang perdagangan itu, kalau misalkan dia uangnya itu numpuk aja di bank, itu hitungannya dia rugi. Kenapa? Tidak berputar. Dia harus dalam sebulan itu harus ada menghasilkan. Sebulan, 2 bulan menghasilkan, setahun harus menghasilkan, ya. Tapi kalau jalan di tempat saja, maka itu rugi hitungannya mereka. Karena apa? Nominalnya berkurang. Rupiah itu kan setiap tahun berkurang dia. Nominalnya berkurang, tetapi tidak apa? Menghasilkan. Orang penuntut ilmu pun lebih parah dari itu. Dia bertahun-tahun jalan di tempat saja, ikut taklim, ikut belajar, tapi tidak apa? Tidak menghasilkan. Kemana ilmunya selama ini? Ya, tanya. Antum yang sudah pernah belajar, misal dalam masalah akidah yang wajib 2, wasitiyah dengan kitab tauhid. Yaitu wajib fardu ain hukumnya, bukan fardu kifayah. Fardu ain. Ya, setiap muslim itu tidak boleh jahil terhadap 2 masalah kitab ini. Karena ini akidah yang pondasinya pondasi ini, ya. Tidak boleh dijahil. Bukan fardu kifayah. Lah Ustaz, yang fardu ain seperti ini aja saya belum selesai. Kalaupun sudah baca belum paham Ustaz. Lah itu ukur diri kita itu. Bagaimana dengan pembahasan-pembahasan seperti itu? Ya, kita belajar fikih, apa kita tidak pelajari yang seperti itu? Itu harus wajib dipelajari. Ya, wajib dipelajari. Ya. Jadi orang misalkan bisa hadis, ya, atau bisa fikih, tidak boleh dia jahil dalam masalah akidah. Gimana jahil dalam masalah akidah? Ya. Jahil dalam masalah akidah. Dia tahu akidah, dia belajar konsentrasi di akidah. Tidak boleh dia jahil dalam masalah fikih-fikih yang sifatnya apa? Dasar, yang sifatnya dibutuhkan. Ya. Tidak boleh dia jahil, harus dia kuasai. Tapi apa? Tapi pendalaman, ya, konsentrasi hadis. Dia pendalaman ke fikih, maka itu bukan basic dia. Dia konsentrasi akidah, pendalaman ke hadis, itu bukan basic dia. Itu wajar dia uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi apa? Tetapi yang paling intinya apa? Harus kita itu punya manhajiyah yang benar, punya manhajiyah. Manhajiyah itu apa? Metode, thariqah, jalan, ya. Sistem yang rapi, ya, digariskan para ulama, ya. Kalau apa? Kalau masalah-masalah yang sepele, masalah-masalah muamalah, masalah-masalah sikap muslim terhadap muslim yang lain, atau masalah adab, itu dijelaskan para ulama dengan sangat detailnya. Bagaimana mungkin metode belajar yang merupakan apa? Pondasi untuk menghasilkan ilmu yang banyak itu tidak dijelaskan para ulama, mustahil, ya, mustahil. Sudah dikaji mereka dengan tuntas dan detail. Ya. Dengan tuntas dan detail. Ya. Itu seingat anak Al-Imam Ibnu Badran Al-Hambali, dia juga banyak membahas masalah ini, ya. Membahas masalah itu dalam masalah bagaimana menuntut ilmu, ya. Kalau sebelumnya metode salaf dikaji oleh Qadhi Iyad, Qadhi Iyad dalam kitabnya Tartibul Madarik, ya, Tartibul Madarik itu kitab yang mengkaji dulu metode salaf dulu gimana dalam belajar, ya, dalam masalah belajar. Jadi apa? Jadi ini perkara yang penting. Antum misalkan, ya, misalkan antum itu yang sudah belajar fikih, sudah ada yang belajar sampai akhir kitab, ya, atau kitab ibadah saja, yang sudah pernah sampai selesai kitabul ibadah sampai haji, angkat tangannya antum santri ini yang sudah pernah belajar sampai kitabul haji selesai.
Dulu masalah, Anda masalah ya, kitab yang lain. Fakih sudah pernah kan? Hah? Faris? Belum. Hilmi? Belum. Sampai kitab haji enggak pernah? Katanya dulu pernah. Mencar-mencar. Maksudnya mencar-mencar? Maksudnya lompat-lompat gitu ya? Enggak selesai. Kalau nggak salah, Habib belum pernah. Tuh, ini kan berapa tahun sudah di sini? Berapa tahun sudah di sini? Ya. Kalau Ali pernah selesai dulu di pondok dulu, sudah sampai haji selesai, sampai muamalah selesai. Hah? Sampai haji, muamalah belum? Berarti tidak boleh dagang dulu antum. Sampai haji selesai. Tapi masih nyantol. Hah? Udah hilang. Bahtiar sudah pernah belajar. Sampai haji belum? Salat dari awal sampai akhir belum? Salat. Fikih salat sudah? Alhamdulillah kalau salat sudah. Si Zakir sudah pernah? Belum pernah. Akidah. Ya. Ini bahaya nih kalau santri seperti ini. Akidah yang apa? Sudah sampai selesai kitab tauhid. Angkat tangan. Jangan tawadu. Hah? Ada pernah, Ali? Kitab tauhid masa beda? Kitab tauhid enggak ada masalah itu. Asma sifat itu. Kitab tauhid masalah keyakinan tentang apa? Tentang uluhiyah. Ya. Sudah. Ya. Yang lain enggak? Tuh. Iya. Tentang keyakinan ya. Usul salasah yang sudah usul selesai sampai akhir. Ngatakan. Hah? Ngafal. Enggak belajar. Menghafal siapapun bisa. Aisyah itu sudah berapa selesai dia? Ya. Hah? Ya. Yang sudah belajar selesai? Enggak ada. Ya. Kalau kita di Yaman sana, usul salasa itu 3 sampai 5 hari selesai belajar. Ya, belajar didorokan sepekan paling lama. Habis itu belajar kitab Aqidah Wasthiyah. Aqidah Wasthiyah paling 2 pekan, 1 bulan. Kalau di Indonesia kan itu kelirunya. Di Indonesia itu ya, wala alam. Ya, bukan anak pengalaman saja, pengalaman selama waktu belajar masih di kita di pondok-pondok itu. Sebagian yang mengajar itu belum betapa kuat, ya, belum betapa menguasai materi. Maksudnya, kalau masyayikh kita itu, dia itu sudah di kepalanya materi itu. Jadi dia cuman kaji matan saja. Dia baca, disuruhnya kita baca matan, dia jelaskan. Jadi dia tidak perlu baca syarah lagi. Kalau syarah kalau Indonesia baca matan, baca syarah, syarahnya disyarah lagi, ya, disyarah lagi. Jadinya apa? Jadi lama. Kita ingat dulu itu belajar Aqidah Wasthiyah setahun. Ya, setahun Aqidah Wasthiyah. Ya. Usul salasa itu ya 6 bulanan. Ya, lama sekali. Bayangkan kalau kita belajar di Yaman itu usul salasa itu 1 pekan paling lama. 1 pekan 6 bulan bagi 1 pekan berapa itu? Berapa kali khatam maksudnya kalau kita pakai 6 bulan? Ya maksudnya itu seperti itu. Itu di antara manhajiyah. Ya, di antara manhajiyah. Makanya kalau teman-teman belajar itu, misalkan usul salasa selesai sampai 10 kali itu sudah biasa. Ya, kitab tauhid selesai sampai 20 kali pun ada. Yang selesai 10 kali, 5 kali, 2 kali paling minim itu. Ya, jadi kalau itu metode manhajiyah, kita sebutkan maksud kita itu. Dari tadi kita manhajiyah apa maksudnya? Ya itu diantaranya bentuknya. Bayangkan kalau kita misalkan belajar kitab tauhid, dia belajar dengan syarah-syarahnya banyak, memang bagus, masya Allah sebutkan, tapi sampai 1 tahun, ya anda ingat itu 1 tahunan. Bablas itu nggak tahu kemana itu, ujung dengan ujungnya nggak tahu. Otomatis kita harus ekstra lagi murojaah, baca dulu itu pun nggak tahu yang kita faham, yang tidak faham yang mana, ya.
Nah, jadi apa? Kalau di sana biasanya kalau kita bertauhid sebulan biasanya. Kita bertauhid sebulan. Nah, itu diulangi ya, diulangi. Berapa kali diulangi? Ya, dengan pengulangan itu kita dapat, oh dulu saya tidak paham ini. Oh dulu saya keliru paham itu. Oh dulu saya itu kurang di sini. Oh dulu saya tidak catat ini. Sehingga apa? Tertutupi kekurangan yang ada. Habis itu dibuka lagi, belajar lagi, ya belajar lagi, ya belajar lagi. Nah, kalau kita baca syarah, kemudian disyarah lagi 1 tahun. Habis itu kemana? Lanjut kitab lagi. Ya, lanjut kitab lagi. Kalau diulangin tidak mungkin karena 1 tahun ini. Ya, jadi lanjut. Nah, ini yang sudah dipelajari ini tidak tahu sudah kemana. Ya, ma'assalamah ilal liqa. Assalamualaikum. Ya, tidak tahu kemana. Itu metode di pesantren kebanyakan. Betul atau betul? Betul. Itu apa? Itu kita sudah keliling banyak pesantren waktu dulu kita itu masih mondok. Anak suka itu bandingkan pondok ini, pondok itu, suka bandingkan. Dan ternyata sama, metodenya sama. Metode belajarnya sama. Ya, apalagi fikih, ya, hadis wala haraj. Maksudnya apa? Fikih enggak tahu kemana sudah. Nah, ini apa? Ini permasalahan, bukan permasalahan ringan ini. Ya, kalau bagi kami permasalahan ini permasalahan sangat penting, ya, sangat krusial, harus dikaji. Ya, harus dikaji. Nah, itu kita tidak dapat wasilah, tidak tahu bagaimana ininya. Ya, kita kan cuma bisa ngomong di sini. Ya, kalau ada yang dia mengatakan enggak, metode kami ini sudah benar. Gampang caranya. Metodenya gampang sekali. Ditanya, ya, ditanya. Ya, misalkan apa? Misalkan antum mengatakan itu metodenya benar, mana muridnya antum? Ya, dengan metode itu, murid kami dengan metode ini. Kita tanya. Ya, kita misalkan sudah belajar bahasa Arab, kita sudah belajar apa? Hadis, kita sudah belajar apa lagi? Belajar apa dulu? Belajar fikih misalkan, ya, fikih taharah, fikih puasa atau fikih sholat sebagiannya. Ya, ditanya. Caranya seperti itu mengujinya. Ya, caranya seperti itu mengujinya. Jadi apa? Ketahuan. Kalau cuman klaim bisa semuanya. Tapi kita katakan bahwasanya memang berbeda. Kita rasakan itu sangat berbeda. Nah, ini harus dikaji ulang oleh semua para dai-dai, khususnya yang mereka mengajarkan di lembaga-lembaga pondok pesantren atau semisal itu. Kalau tidak, itu apa? Itu tunggu waktunya, kita akan menyesal. Ya, karena sekarang kan sudah mulai banyak yang mereka memperbaiki. Ya, Bin Bas sudah mulai memperbaiki. Ya, Jamil Rahman sudah mulai memperbaiki. Kemarin di sana di di dekat Bogor itu juga sudah mulai memperbaiki. Mereka memperbaiki. Pondok-pondok itu mulai mengikuti sistem belajar fokus. Ya, sistem belajar fokus. Jadi antum dengan sistem seperti ini, ya, tidak ada permasalahan di sistem. Permasalahannya itu di kita, pelaku, baik guru atau murid. Ya, itu aja permasalahannya lagi. Kalau misalkan apa? Kalau misalkan ada masalah, imma yang bermasalah muridnya atau gurunya. Ya, tidak ada yang lain, bukan sistem. Kalau sistem sudah, ya, sistem ini antum kalau bosan, jenuh, tidak cocok dengan sistem ini, berarti antum apa? Metode yang benar antum tidak cocok. Ya, antum pindah ke metode yang keliru nanti itu. Ya. Ya, mungkin ini yang bisa kita ini kan. Mungkin ada yang mau bertanya, 1-2 pertanyaan. Yang mana didahulukan, menghafal atau pemahaman? Ini sering ditanyakan, betul? Ya, yang mana didahulukan, masalah pemahaman atau hafalan? Hah? Maka dalam masalah ini dirinci. Ya, masalah ini dirinci. Kalau dia itu masih usia muda, ya, masih kayak si Azmi 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, ya, di bawah 16 tahun itu. Di bawah 17 tahun, 17 tahun ke bawah itu fokus di hafalan lebih bagus. Fokus di hafalan lebih bagus. Ya, bukan artian dia itu tidak, pokoknya taklim enggak usah, pemahaman enggak usah. Bukan. Tapi apa? Porsirnya dilebihkan di hafalan. Jadi dibanyaki. Ya, kecuali apa? Kecuali untuk masalah-masalah yang daruri, seperti ibadah yang dia butuhkan, masalah tentang sholat, tentang puasa, ya, tentang bersuci, mandi wajib, ya.
Tapi kalau dia apa? Kalau dia itu sudah usianya dewasa, sudah 18 tahun, ya, sudah lebat sudah itu ininya, atas bawah sudah. Maka apa? Maka diporsir masalah agamanya, masalah diniyah pemahamannya, karena dia lebih butuhkan itu untuk masyarakatnya. Tapi jangan tinggalkan hafalan. Hafalan itu adalah masyru'ul hayah. Ya, paham ini penuntut ilmu. Hafalan dalam menuntut ilmu itu masyru'ul hayah, yaitu apa? Apa itu? Masyru', yaitu apa? Bagian dari rutinitas yang tidak akan berakhir, bagian dari proyek kehidupan kita. Hafalan. Ya. Pokoknya apa? Jangan tinggalkan hafalan. Ada anak udah hafal Al-Qur'an, udah berhenti berarti menghafalnya. Enggak, banyak masih yang mau dihafal. Ya. Banyak. Ada hadis-hadis, ada manzumah, ada perkataan para ulama, perkataan para salaf, banyak yang harus dihafal. Ya. Jadi itu masyru'ul hayah. Itu harus setiap hari ada menghafal. Apapun yang antum hafal itu harus ada. Jangan berhenti. Ya, tidak ada istilahnya berhenti menghafal itu kalau penuntut ilmu. Ya. Hatta antum itu sudah jadi syekh kibar, lah. Ya. Untuk ilmu. Ya. Ya, ini kalau standar kami ya, standar kita. Kalau yang lain alam wala alam, ya. Kalau kita standar ulama, tidak ada main-main dalam masalah menuntut ilmu. Ya, kalau mau main-main setengah-setengah, ya cari guru yang lain. Ya. Kita ajarkan antum metode sukses yang terjamin dijalankan para ulama dahulu, dijalankan orang-orang sukses yang sudah terjamin. Ya, antum coba itu. Antum pokoknya sehari, kalau hafalan Al-Quran sudah jalan, sudah selesai misalkan, maka apa? Murojaah harus ada. Murojaah terbaik itu dengan sholat malam. Murojaah terbaik itu dengan sholat malam. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Kalau sudah selesai, maka apa? Maka tinggal murojaah. Maka hafalan yang lain, ya, atau manzumahkah, atau matan ilmukah, atau perkataan para ulama, tetapi fokusnya antum harus dibatasi. Kalau misalkan antum sedang belajar bahasa, maka fokus ke matan bahasa itu. Fokus ke matan bahasa. Ya. Misalkan antum belajar jurumiyah atau mukhtarat, itu fokus di situ, ya, dihafalkan. Kalau misalkan apa? Kalau misalkan belajar mustalah hadis, ya, hafalkan mustalah hadis. Ya. Paling mudah baikunia, itu paling sedikit itu. Ya. Kalau tidak, hafalkan nukhbatul fikr atau manzumahnya, qasbus sukar. Ya. Lebih bagus menghafalkan manzumah dibandingkan matan. Lebih bagus menghafalkan manzumah dibandingkan matan. Ya, kalau manzumah itu ma dhahaba illal usyur, kalau matan ma baqiya illal usyur. Ya. Paham maksudnya? Kalau manzumah itu tidak hilang hafalan antum sampai panjang waktunya, kecuali paling 1/10 saja, 10%-nya hilang. Ya, itu di murojaah bisa. Kalau hafal matan, ya hafal matan misalkan usul salasah, hafal matan mungkin sekarang, coba lihat setelah 6 bulan, setelah 1 tahun, ma baqiya illal usyur, tidak tersisa kecuali 1/10 saja, kecuali 10%-nya saja, dan itu mujarrab, memang seperti itu. Kecuali memang antum istiqomah untuk murojaah, maka itu lain cerita. Tapi apa? Tapi para ulama menjelaskan seperti itu. Kalau ada manzumah, dihafal manzumah. Kalau tidak ada, maka matannya dihafal. Ya. Kalau bisa dibuat manzumahnya. Masyayikh kita buat manzumah kalau dia mau hafal, dibuatnya manzumahnya. Ya. Kita dulu belajar fikih atau belajar akidah dari guru kita Syekh Al-Harazi, dia buat manzumah akidah, buat sendiri dia. Baru kita apa? Disuruh hafal. Kalau menghafal itu memang anak termasuk apa? Malas menghafal itu. Termasuk bukan tidak bisa menghafal, tidak bisa istiqomah. Hafal 100-200 bait sudah, habis itu berat sudah. Biasa kalau orang sudah menikah begitu. Ya, kalau orang sudah menikah begitu. Pikirannya madu Yaman. Ya. Al-muhim, tetapi apa? Tetapi kita turunkan antum, kita kasihkan antum teori yang benar. Antum kalau jalankan ini, antum sukses. Ya, antum sukses. Kalau antum tidak sukses setelah belajar seperti ini, 5 tahun ke depan antum datangi anak, protes, boleh. Ya. Tak kasih duit.
ya. Kalau Anda sukses, tak kasih duit, ya. Betul. Ya, tak kasih duit 1 juta satu orang. Kalau Anda sukses, tapi jalankan metode ini. Antum ya sukses. Insyaallah. Insyaallah ya sukses semua ya. Amin. Ya, semua. Antum apa? Antum misalkan ana lemah hafalan Ustaz. Ana lemah hafalan. Maka apa? Maka jangan tinggalkan hafalan tapi fokus ke pemahaman. Jangan tinggalkan hafalan. Bedakan itu. Ya, lemah hafalan enggak menghafal. Jangan ya. Ma la yukhadhu kulluhu la yutraku julluhu. Tidak bisa diambil semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Itu kaidah. Kalau tidak bisa diambil semuanya, tidak bisa hafal 1 Al-Qur'an, jangan tinggalkan setengah Al-Qur'an. Setengah Al-Qur'an tidak bisa, jangan seperempatnya. Seperempat tidak bisa, jangan 1/5-nya ditinggalkan. Paling tidak itu apa? 5 juz belakang atau hafal. Ya, Al-Baqarah hafal, Al-Kahfi hafal. Ya. Jangan ditinggalkan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Jangan beralasan tidak bisa, ya. Bisa. Kalau misalkan memang masing-masing kita mengetahui kita itu lemah di ini, lemah di itu sudah ma'ruf itu. Al-Imam As-Suyuti, ya, Jalaluddin As-Suyuti, itu beliau ya, kalau masalah menghafal luar biasa dia. Ya, itu Imam As-Subki juga. Kalau masalah hafalan semua dihafalnya dia itu. Luar biasa beliau. Ya, luar biasa kalau menghafal. Ya, dia yang membuat Manzumah Jam'ul Jawami', ya, 1000 bait lebih. Ya. Tapi kalau pemahaman agak kurang dia. Ya, pemahaman. Bukan tidak paham, agak kurang. Tapi kalau temannya Jalaluddin Al-Mahalli, beliau itu apa? Sama-sama Jalal, ya, Jalaluddin sama-sama. Tapi kalau dalam pemahaman, masya Allah dia, ya, syarah Minhaj Talibin dia buat, ya, syarah-syarah yang rumit dia buat, karena butuh pemahaman. Tapi menghafal, masya Allah, dia kisahkan cerita dia itu. Saya itu kalau menghafal 1-2 bait itu sulitnya dia itu. Ya, dari pagi sampai sore belum tentu dia bisa hafal. Karena apa? Karena orang masing-masing diberikan oleh Allah rezeki masing-masing, rezeki hafalan, rezeki pemahaman. Ya, kalau anda diberikan dua-duanya, taubat antum. Ya, anda dapat dua-duanya Ustaz, ya, taubat antum, ya, istighfar banyak-banyak, taubat nasuha, itu dosa berarti. Ya, terus terang seperti itu. Ya, terus terang. Ada juga diberikan dia hafalan, tapi istiqomah tidak bisa dia, istiqomah, tidak bisa dia. Ada seperti itu. Tapi kalau misalkan diajak untuk baca buku, menjelaskan kaji ini bisa, ya. Manusia itu seperti itu. Dia diberi apa? Diberi kekurangan dan kelebihan supaya kita sadar bahwasanya apa? Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Anda. Jangan i'timad bersandar dengan dirimu. Karena apa? Itu adalah kelemahan, ya. Kelemahan. Jadi apa? Jadi masing-masing kita cari kekurangan dan kelebihan. Saya kurangnya itu kalau menghafal. Ya udah, berarti baca buku. Ya, baca buku. Ya, kalau baca buku, siap Ustaz. Ya, saya itu masalah suka. Ya. Kalau anda suka baca buku, merangkum, dengarkan kajian, ya, atau apalah yang bisa dilakukan. Ya, jangan apa? Jangan ditinggalkan dua-duanya. Tetapi kalau bertabrakan, ya, tadi kan pertanyaannya mana afdal, menghafal atau pemahaman? Kalau bertabrakan tidak bisa digabung, maka apa? Maka dahulukan pemahaman, karena menghafal itu tujuannya untuk mendukung pemahaman kita. Karena tujuan syariat ini dipahami, bukan dihafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Tidakkah mereka tadabburi Al-Qur'an? Allah tidak mengatakan afala yahfazunal Qur'an. Kenapa tidak mereka hafal Al-Qur'an? Cari dari A sampai Z dalam Al-Qur'an, ya. Yang dia Allah perintahkan kita menghafal, ya, cari. 2 hari sebelum kiamat tidak dapat dia, ya. Jadi apa? Tidak ada. Tapi apa? Dalam hadis ada tentang masalah menghafal, itu ada tentang keutamaannya. Dalam ayat Al-Quran tidak ada. Nah, maka cari seperti itu, kekurangan dan kelebihan. Kalau antum tidak perbaiki ini dari sekarang, antum merugi. Jangan sampai antum merugi seperti banyak orang yang merugi di luar sana, sampai antum apa? Menyesal. Suatu ketika antum menyesal, dulu kenapa saya tidak perbaiki cara saya? Dulu kenapa saya tidak mencatat? Dulu kenapa saya tidak menghafal? Ya. Karena apa? Karena ada masanya antum itu akan merasakan buah dari hasil jerih payah antum selama belajar. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan
amalan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.